Data penerima bansos akan mengacu data Reksosek. Nah, lalu bagaimana ya aturan PKH dan BPNT selanjutnya? Simak dan dengarkan baik-baik video berikut ini. Reksosek gimana? Oke, satu aja. Terima kasih Ketua yang saya hormati atas izin yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Pak Menteri Menko Perekonomian yang saya hormati beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan ganjalan hati terkait dengan penggunaan Reksosek dan rencana ke depan. Di dalam RKP beberapa kali juga dituliskan Reksosek ini akan menjadi acuan data tunggal di dalam kita memberikan perlinsos. Saya perlu menyampaikan ini karena kita mempunyai undang-undang penanganan kemiskinan yang menggunakan DTKS sebagai acuan data. Kami membutuhkan penjelasan karena memang ada beberapa program yang sudah ditetapkan untuk menggunakan Reksosek. Sementara undang-undang kita mengenai penanganan fakir miskin, itu kita masih mengacu kepada DTKS. Artinya kalau kita bicara Reksosek, secara undang-undang itu belum ada. Inpres memang sudah ada, keputusan presiden memang sudah ada, tetapi kalau undang-undang terkait dengan perlinsos dan penanganan kemiskinan itu mengacunya adalah kepada DTKS. Contohnya adalah untuk beberapa program, untuk PKH 18,8 juta KPM itu adalah DTKS, 10 juta BPNT menggunakan DTKS, tetapi 22 juta yang dari Badan Pertanian itu menggunakan Reksosek. Kita membutuhkan penjelasan itu kalau kemudian memang Reksosek akan dijadikan sebagai bahan data tunggal kita di dalam melakukan atau membuat program perlinsos, maka mestinya memang kemudian kita harus merubah dulu yang namanya undang-undang penanganan fakir miskin, sehingga untuk Reksosek itu bisa menjadi acuan bagi penanganan perlinsos. Berikutnya, untuk penanganan perlinsos ini saya juga perlu menyampaikan beberapa catatannya, karena kalau dengan DTKS itu sudah muncul bisa setiap bulan terjadi perubahan data. Tapi kalau Reksosek karena belum mempunyai landasan hukum, kalau sensus ekonomi kan 10 tahun sekali. Nah kalau Reksosek ini apakah juga bisa menjadi sebuah data dinamis bergantung kepada kondisi KPM? Dimana kalau DTKS itu sudah menggunakan perubahan-perubahan setiap waktu yang bisa 1 bulan sekali diajukan. Data dari mana? Dari bawah. Mungkin karena apa? KPM-nya meninggal, KPM-nya punya bayi baru, KPM-nya yang semula tidak terdata masuk mendapatkan PKH atau BPNT, kemudian juga mengalami musibah lalu jatuh miskin. Tetapi kalau Reksosek yang memang baru dimulai tahun 2022, apa iya itu akan menjadi pegangan kita yang kemudian belum ada tingkatan-tingkatan untuk pembenahan datanya? Saya berharap ini menjadi sebuah keputusan bersama kita, sehingga kalau memang Reksosek itu akan digunakan sebagai sebuah acuan, sekali lagi mohon ini juga kita harus memberikan payung hukum. Tetapi sebelum itu ada, maka acuan yang mestinya tetap mengacu perlinsos itu menggunakan DTKS. Jadi saya berharap Pak Menteri bisa, Pak Menko bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai Reksosek dan DTKS. Demikian Pak, terima kasih. Penjelasannya dari saya aja ya. Yang pertama, 3 tahun terakhir di Banggar, DTKS itu ada exclusion dan inclusion error hampir 30%. Dan itu setiap tahun, dan itu declare pemerintah. Baik
Raker maupun di Panja A maupun di Panja Belanja Pusat. Atas dasar itu kemudian Komisi 11 mengambil inisiatif memberikan dukungan kepada BPS untuk melakukan Reksosek. Nah, insya Allah Reksosek ini memang nantinya ketika akan diterapkan itu akan lebih canggih dari TKS karena dia akan mempergunakan sidik jari atau retina mata. Sehingga tidak terjadi lagi seperti DTKS. Memang ideal seakan-akan DTKS itu dari bawah ke atas. Tapi kalau dari bawah terus, kadang-kadang itu kalau tidak tetangganya kepala desa, tim suksesnya kepala desa. Dan itu fakta di setiap kabupaten yang kita temui. Tapi nanti itu sebenarnya tidak kepada Pak Menko, itu nanti kita bahas di Panja A, di tim perumus itu masih bisa dimasukkan, bahkan di RKP nanti kita masukkan. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari kanan nggak ada lagi ya? Lu nggak adanya pelan-pelan, jangan kayak marah ketua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena itu yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Menko, insya Allah aku usulannya kami sudah catat baik-baik dan bahkan 2 kali dicatat sama sebelah kiri kami. Raker kami tutup. Hasanah kata, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.